hubungannya dengan orang lain. Jadi manusia itu saling ketergantungan. Kemudian yang terpenting dari makhluk sosial itu hubungannya dengan saling nasihat menasihati, atau di dalam bahasa psikolog mungkin disebut itu merupakan bimbingan. Nah, bimbingan itu apa? Bimbingan itu merupakan bantuan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Pendamojo Kedah, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Winarso, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Pendayang saya kasih dan saya cintai. Di sini saya akan memaparkan tentang modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya akan melakukan aksi nyata yang harus disosialisasikan minimal 5 Bapak Ibu Guru, karena ini ada acara IHT, maka saya menyampaikan ke semuanya ya Bapak Ibu ilmunya ilmu baru. Lanjut saja, untuk di guru penggerak itu model pembelajarannya itu merdeka. Merdeka itu dimulai dengan kata-kata M ya Bapak Ibu. M di sini itu mulai dari diri. Untuk yang kedua yaitu E itu eksplorasi konsep, di mana sebelum kita memasuki modul kita diharuskan untuk eksplorasi konsep itu dari halaman 1 sampai halaman 25. Dari 25 itu kita harus mengisi semuanya. Jadi kita harus mempelajari dulu, baru kita pejuang centang gitu katanya. Untuk yang kata-kata huruf yang ketiga itu R. R di sini itu ruang kolaborasi, di mana kita harus diwajibkan kolaborasi dengan teman kita. Teman kita itu satu kelompok itu beda-beda. Setelah diskusi dilakukan, kita melakukan presentasi. Setelah presentasi itu demonstrasi kontekstual. Kita mulai dari eksplor, dari kolaborasi kita dapat mendemonstrasikan masalahnya itu secara kontekstual. Apa yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Untuk yang kedua yaitu elaborasi. Elaborasi itu sama dengan forum dengan instruktur yang memakan waktu itu kadang kalau Miss Diah itu malam hari ya Miss ya. Kalau Bu Serti juga malam, saya sama Bu Mulyani itu siang hari pulang sekolah biasanya. Untuk yang terakhir setelah kita melakukan elaborasi, kita melakukan koneksi antar materi. Jadi mulai dari diri sampai elaborasi, kita melakukan koneksi antar materi seperti itu. Setelah itu gong dari alur pembelajaran guru penggerak yaitu aksi nyata. Aksi nyatanya itu kita harus membuat aksi yang dinyatakan di dalam sekolah ataupun di kelas seperti itu ya. Untuk di sini saya akan memaparkan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk yang modul 1.2 nanti akan disampaikan oleh Miss Dia tentang nilai dan peran guru penggerak. Untuk yang ketiga nanti Bu Sri Mulyani tentang visi guru penggerak. Yang terakhir penutupnya nanti Bu Septinawati tentang budaya positif. Gitu ya, Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi. Di sini Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu lahir di Jogja tanggal 2 Mei 1889. Beliau lahir di Kraton Pakualam. Dia di sekolahnya di Staudia. Kemudian nama kecilnya itu Raden Mas Suwandi Suryaningrat. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak itu ceritanya ini sangat-sangat menyentuh hati ya Bapak Ibu. Waktu disetelkan video ini,
Saya di sini itu menangis karena ternyata yang saya lakukan selama ini itu salah seperti itu. Contohnya di sini saya bacakan. Pemikiran tentang berhamba pada anak itu tercetus dari Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pemikiran yang kedua yaitu prinsip perubahan. Prinsip perubahan di sini dengan menggunakan asas trikon. Asas trikon itu ada satu ya. Yang pertama itu kontinuitas. Apa itu kontinuitas, Bapak Ibu? Ya, kontinuitas itu pendidikan itu harus dinamis. Tidak boleh status atau pendidikan itu kita harus berkelanjutan. Seperti Mas Menteri bilang, pendidikan itu harus berkelanjutan. Dari 9 tahun wajib belajar ya sekarang ya Bapak Ibu. Untuk yang kedua yaitu tentang konvergensi. Konvergensi itu pendidikan itu harus berkembang dari berbagai sumber. Jadi kita itu sebagai guru mau nggak mau harus itu kita belajarnya dari buku, dari internet, dari perkembangan zaman itu kita harus bisa mengikuti dengan baik gitu ya Bapak Ibu. Merdeka belajar. Di mana merdeka belajar itu kita memerdekakan anak, yaitu merdeka belajar itu artinya kita tidak bisa meninggalkan kodratnya anak, yaitu kodrat bermain ya gitu ya. Di mana kodrat anak itu dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana di sekolah ini yang sudah diterapkan di dalam profil pelajar Pancasila yaitu berakhlak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu dengan berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran, sholat berjamaah, 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun itu sudah diterapkan di sekolah kita. Untuk ini pembelajaran di dalam kelas, ini saya ajak bermain menempel-nempel. Nah, untuk pembelajaran bermain angka di depan kelas seperti ini ya, saya menggunakan pembelajaran lisan. Jadi anak itu menghafalkan pangkat 1 sampai 30 gitu ya. Untuk selanjutnya pembelajaran daring dari rumah itu ini anak membuat kerangka bangun limas dari rumah. Setelah itu saya suruh kirim video. Dari situ anak membuat kemudian presentasi. Contohnya ada beberapa. Ini Selfie Maya, dia membuat kerangka kemudian dikirim kepada saya itu. Nah, ini untuk presentasi. Presentasinya di rumah saya dari membuat tadi. Anak mengirim video ke saya presentasi daring. Banyak anak yang antusias mengirimkan kepada saya sampai banyak juga. Cuma ini contohnya aja gitu ya Bapak Ibu. Ini testimoni teman saya, ini teman sejawat saya. Testimoninya. Oke. Ada testimoni dari anak juga Bapak Ibu. Ada pertanyaan buatan Bapak Ibu? Ada pertanyaan buatan? Kalau tidak saya serahkan ke rekan kerja saya. 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak ya Bapak Ibu. Terima kasih antusiasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat estafet dari Bu Resita untuk materi yang berikutnya yaitu nilai dan peran dari guru penggerak. Next Bu. Nah, nilai dan peran dari guru penggerak di sini bukan hanya kami sebagai CBP ya, tapi ini juga diterapkan kami panjenengan semuanya Bapak Ibu di SMP Gedang ya. Maka dari itu saya memberikan sedikit wawasan kepada panjenengan semuanya. Nilai apa saja sebenarnya untuk guru penggerak itu?
Yang pertama itu mandiri. Nah, mandiri di sini maksudnya Bapak Ibu semuanya memiliki gagasan dalam pembuatan skenario dalam pembelajaran dengan berkonsultasi dengan Pak Kepala Sekolah. Kemudian visi saya tadi mengaktifkan kembali pembiasaan hafalan pagi, literasi, kreativitas dengan membuat pot dari barang bekas. Kemudian harapan saya anak-anak peduli dengan pencemaran lingkungan. Kemudian itu hafalan pagi yang sesuai alur baca yang saya lakukan, yaitu doa pagi. Anak-anak sebelum belajar melakukan doa pagi dan hafalan. Biasanya pembiasaan itu dipimpin oleh guru piket. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua. Ya, saya ini bagian terakhir ya untuk menyampaikan modul 1.4. Sebelumnya ya tadi ada yang minta SDG ya, SDG sebentar ya. Sebentar kok, karena saya nggak kebiasaan SDG. Coba perhatikan dulu ya. Saya nyanyi nih. Enggak, cuma sebentar Pak. Kalau kau suka hati, kedipkan mata. Kalau kau suka hati, kedipkan mata. Ting ting ting. Kalau kau suka hati dan benar-benar suka. Kalau kau suka hati, bilang I love you. Semoga agak mulai ya. Terutama Pak Joko sama Pak Jana, saya bilang I love you loh Pak. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Untuk sesi ini 1.4 itu saya akan menyampaikan tentang budaya positif Bapak Ibu. Sebenarnya ada perumpamaan, tadi sudah dijelaskan juga bahwa bahwa seorang guru itu ibaratnya seorang petani. Ya, seorang petani yang bercocok tanam. Kita seorang guru ibaratnya kita menjaga murid. Kemudian kalau petani itu ketika menebar benih, bagaimana caranya sebelum menebar benih, bagaimana menciptakan tanah yang berkualitas, bibit yang bagus, kemudian air yang cukup, pupuk yang cukup. Kalau sudah tumbuh, bagaimana caranya untuk melindungi tanaman itu dari hama. Nah, sama halnya seperti guru Bapak Ibu, seorang pendidik itu bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman, yang membuat murid merasa senang ketika berada di sekolah. Kemudian kita tugasnya juga membimbing seorang murid itu untuk menjadi pribadi-pribadi dan karakter yang baik. Sampai nantinya kita akan memetik buah dari usaha kita. Kita memiliki murid yang berkarakter baik. Tentunya itu yang kita harapkan. Nah, untuk budaya positif sendiri itu adalah kebiasaan yang telah disepakati. Kemudian membudaya. Ketika sudah membudaya, kebudayaan itu akan menimbulkan nilai-nilai karakter siswa yang kita harapkan. Di sana kita harapkan siswa yang bertanggung jawab, siswa yang disiplin, siswa yang berkomitmen. Nah, itu adalah nilai-nilai yang kita kita harapkan dari siswa. Nah, sekarang kita ke perubahan paradigma. Next. Perubahan paradigma itu kita ubah mindset kita dulu. Ada yang namanya stimulus respon, ada yang namanya teori kontrol. Stimulus respon itu ketika apa yang kita lakukan, mungkin sampai detik ini yang kita lakukan itu stimulus respon. Contohnya apa? Contohnya kita mencoba membuat orang lain berpandangan sama seperti kita. Gimana membuatnya? Iya. Kalau orang atau murid atau orang lain tidak berpandangan sama, kita membuat cap dia itu salah enggak? Salah. Iya. Kalau tidak punya pandangan yang sama, oke, berarti salah. Yang kita lakukan sampai detik ini seperti itu. Kemudian kita ubah menjadi teori kontrol bahwa bukan orang lain yang harus menjadi sama seperti kita, tapi kita itu harus
berusaha untuk mengerti pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan kita itu pandangan yang sempit, sedangkan pandangan orang lain itu pandangan yang universal. Kita berusaha mengerti itu. Itu perubahan dari stimulus respons kemudian menjadi teori kontrol. Di situ ada banyak sekali, misalnya saja ini, kita berpandangan bahwa kita bisa mempengaruhi orang lain, kita bisa mengontrol orang lain. Tetapi sebenarnya hanya orang lain itulah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Okay? Misalnya kita memaksa anak untuk disiplin dengan hukuman, kemudian dengan pemaksaan. Tapi sejatinya anak itu menurut pada kita itu karena hanya takut, hanya karena takut hukum, takut dikasih sanksi, mereka akan menurut atau mengikuti kemauan kita. Tapi kita tidak berhasil membentuk karakter untuk merubah diri mereka sendiri. Nah, itu adalah perubahan paradigma antara stimulus respon dan teori kontrol. Ada lagi satu lagi, mungkin di situ ada model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon itu kita berusaha menjadi pemenang, yang lain menjadi kalah. Kalau teori kontrol kita cari win-win solution. Dari kita menang, murid juga menang. Jadi merasa dua-duanya tidak dirugikan dan berjalan ke arah positif bersama. Kemudian konsep disiplin positif dan motivasi. Selama ini kata disiplin itu ibaratnya seperti negatif. Nggih mboten. Disiplin ini katanya menakutkan betul. Ya benar Pak Jawa. Enggak. Seperti kayak dipaksa, disiplin. Aku disiplin dipaksa. Sebenarnya disiplin itu kalau kita bisa memaknai itu rasa tanggung jawab diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri, itu namanya disiplin. Jadi nggak harus dipaksa. Disiplin itu berasal dari internal, motivasinya internal. Contohnya jangan merasa tersindir loh ya, ini cuma contoh aja. Misalnya kita berangkat pagi. Berangkat pagi itu kalau misalnya motivasinya intrinsik dari orang lain, ini mesti dari rumah berpikir gini, Pak kepala gue wes rawur ya, gue briefing lah ya. Terus jadi dari orang lain, terus nanti kira-kira ada mobil Pak kepala nggak ya? Enggak. Itu ekstrinsik. Kalau kita sudah membangun disiplin dari intrinsik, yang namanya disiplin itu menghargai diri sendiri. Oh, berarti dari rumah itu, saya orang yang disiplin, saya menghargai waktu. Kalau jam 7 itu kira-kira sudah bel, ya berarti saya harus sampai sekolah sebelum jam 7. Kemudian saya orang yang berkomitmen. Ketika jadwalnya jam segitu, berarti saya harus datang sebelumnya. Itu namanya motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Terus, next. Nah, 3 motivasi atau perilaku manusia itu ada 3 sebenarnya. Ada 3 itu, 1 untuk menghindari ketidaknyamanan, itu motivasi paling rendah. Jadi anak ingin menjadi disiplin itu karena menghindari hukuman dari kita. Nggih mboten? Iya, kalau nggak disiplin nanti disuruh keliling lapangan. Kalau tidak mengerjakan tugas nanti disuruh nyatet 100 kali. Nah, itu karena dia motivasinya paling rendah karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya misalnya kalau rajin belajar, kita muji, Mbak, kamu rajin banget, kamu udah cantik tuh rajin. Nah, jadi menginginkan penghargaan dari orang lain. Nah, yang paling sulit adalah motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tadi, menjadi disiplin itu bukan karena ada Pak Kepala Sekolah ada di depan pintu gerbang menunggu kita, bukan seperti itu ya. Kita tadi disiplin karena kita memang orang yang komitmen menghargai waktu. Nah, tujuan kita, muara kita adalah menjadikan peserta didik punya karakter yang ketiga ini. Mereka
menghargai diri mereka sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi karena memang mereka bertanggung jawab, kemudian menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Tapi kalau keyakinan seperti ini, mereka punya why. Why itu mengapa? Mengapa kita disuruh memakai helm kalau sedang berkendara? Kenapa? Karena di situ ada hal yang perlu dijaga, yaitu keselamatan berkendara. Kalau berkendara nanti misalnya jatuh, seperti biasanya Pak Wil sampaikan, kalau jatuh itu ada dua kemungkinan, sakit sama tidak merasakan apa-apa. Ya, tidak merasakan apa-apa itu udah ilahi. Nah, itu kita tanamkan di siswa bahwa setiap perilaku yang ada di sekolah, setiap peraturan itu ada why-nya, ada alasannya. Alasannya itu untuk diri mereka sendiri. Kemudian contoh kesempatan kelas misalnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah ini yang keempat ini akan sekolah berkomitmen ini yang susah sekali untuk siswa-siswa sini ya. Jadi kalau di awal kita sudah menyepakati, anak-anak sudah menuliskan itu kesepakatan kelas itu dari semua warga kelas itu. Jadi menuliskan kesepakatan kelas, nanti kita sepakati bersama, kita tempel di dinding. Ketika anak tidak mengerjakan tugas, kita tanyakan dulu kesepakatanmu apa, lihat di situ. Itu namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya manusia itu melakukan perilaku pasti ada alasannya, ada kebutuhannya, ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, sama kesenangan. Kadang-kadang anak-anak itu melakukan hal negatif karena ini memenuhi kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar. Contohnya, misalnya dia tidak mengerjakan PR itu ada alasannya karena caper sama gurunya, terutama Bu Gita, ya kan? Jadi kalau mengerjakan PR itu jadi sebenarnya Bu Gita kalau ngaji berperhatiannya Bu Gita misalnya, ada seperti itu. Ada lagi misalnya mereka melakukan sesuatu itu atas dasar penguasaan. Katanya misalnya Pak Gus sama temannya berhasil menang, itu berarti penguasaan atas orang lain. Nah, contohnya itu 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, sekarang kita ke 5 posisi kontrol guru. Ada 5, ada penghukum. Yang selama ini saya lakukan itu adalah nomor 1 dan nomor 2. Penghukum dan membuat merasa bersalah. Menghukum ini mereka nggak mengerjakan tugas dan dipunjuk-punjuk, kamu itu nggak mengerjakan tugas, terus langsung dikasih sanksi misalnya. Kalau merasa bersalah, ada saya itu melankolis kayak ini, kalau lele masuk orang sakit bunuh gitu, merasa bersalah. Ada teman itu ya berarti kamu nggak mengerjakan PR apa itu, sharing dengan teman. Pemantau itu cuma gini, kenapa kamu gak mengerjakan tugas? Kamu tahu hukumannya apa? Itu pemantau. Nah, posisi yang diharapkan itu kita semua itu bisa menjadi manajer. Manajer itu selain kita satu arah ke siswa, kita ambil 2 arah. 2 arah kalau nggak mengerjakan PR ini, Mas, kenapa nggak mengerjakan PR? Mereka tahu alasannya, lalu saya lupa aku. Nah, dan lupa berarti kita kasih stimulus biar mereka bisa mencari pemecahannya. Ya, lupa gimana Mas harusnya? Harusnya dikerjakan pas waktu itu Bu, misalnya hari Selasa dikasih tugas, ya malamnya saya belajar. Itu angan-angan murid impian kita ya. Terus, nah itu berarti melibatkan siswa dalam memecahkan masalah, itu namanya manajer. Yang misalnya kita lakukan adalah menghukum. Contohnya, kalau saya tanya ke Bapak Ibu nanti dijawab aja. Misalnya ada anak tidak mengerjakan tugas, terus disuruh lari halaman 10 putaran, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada misalnya itu belum keluarganya itu ya lari di halaman setiap ya, terus misalnya ada anak misalnya merobek buku temannya, kita menyuruh dia mengganti buku itu. Hukuman atau konsekuensi?
validasi. Misalnya pas pelajaran olahraga Pak Lim, ketika jam pertama ada anak itu pas pelajaran di bawah ya mau poli misalnya, ada anak terlambat 20 menit. Pak Lim menyuruh anak tersebut untuk lari 5 putaran. Itu hukuman atau konsekuensi? Apa Pak Lim? Kalau saya bisa konsekuensi karena apa? Mau poli pemanasan bukan Pak Lim? Nah, pemanasan 15 menit. Anak itu datang pas sudah pemanasan Pak Lim. Jadinya mau olahraga poli belum pemanasan ya. Supaya saya ini pilih lapangan itu untuk pemanasan ya, bukan konsekuensi saya. Terus kita ke restitusi. Segitiga restitusi itu anak yang berbuat salah itu setelah tahu kesalahannya apa, kita kembalikan lagi dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ya, ada segitiga restitusi. Di situ ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan. Validasi menstabilkan identitas ini misalnya gini, ada anak yang terlambat, kita jangan langsung ini nggak tahu aturan, nggak tahu tek, nggak, jangan gitu. Tapi stabilkan dulu identitasnya, stabilkan dulu. Misalnya, Mas, oke nggak apa-apa hari ini terlambat. Coba ini validasi dulu kesalahannya. Kamu tahu masuknya jam berapa? Jam 7. Kalau masuk jam 7 tahu, terus gimana? Yang akan melakukan besok itu apa? Saya akan datang 4 Oktober sebelum jam 7. Validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinannya apa? Oh, di sekolah itu kayaknya menjadi siswa yang disiplin, yang berkomitmen. Kalau komitmen berarti datang sebelum jam 7. Itu namanya segitiga restitusi. Nah, saya harapkan Bapak Ibu nanti bisa mengubah mindsetnya tadi yang selama ini menghukum tapi menjadi konsekuensi. Kemudian setelah itu mempraktekkan yang namanya segitiga restitusi supaya karakter anak yang kita harapkan di sekolah ini bisa tercapai. Maka Bapak Ibu, cukup sekian sesi berbagi dari saya dari modul 1 tidak menanam budaya positif. Apabila ada salah kata, saya dengan mewakili teman-teman yang lain seperti Bu Sita, Bu Mulyani dan Lisdia, mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Hari ini sesuai yang sudah guru sampaikan kemarin, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, nanti guru
Yang belum ya, sini apa? Ada satu lagi ya? Sudah semua? Sudah. Sekarang guru bacakan ya kesepakatan kelas. Ada saling membantu, ada tertib, ada bersemangat, kemudian antusias, ada yang menghormati, kemudian disiplin, ada seru, kemudian sebelum dan sudah belajar, menyenangkan, kompak. Ada berbagai macam kelas impian ya. Coba kalian tulis di depan. Nah, kelas impian ini atau yang kalian tulis ini nanti akan guru kelompokkan menjadi beberapa gitu ya. Di beberapa kemudian nanti kita akan sepakati menjadi kesepakatan kelas yang harus dilaksanakan oleh semua warga di kelas. Kelas berapa ini? 7. Jadi kalau nanti sudah disepakati harus dilaksanakan oleh semua warga kelas. Cut dulu, cut. Dan oke anak-anak, tadi kalian sudah menempel di sini, kemudian guru sudah merapikan hasil dari yang kalian tulis. Guru di sini berdasarkan itu ya kriteria tertentu ini ada 5. Nanti ada 5 kesepakatan kelas yang akan kita sepakati. Di sini ada tertib, disiplin, indah, bersih. Jadi nanti kita buat kita selalu menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan kebersihan. Setuju buatan? Setuju. Nah, berarti yang pertama nanti kita selalu menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan kebersihan. Untuk yang kedua ini ada kata religius sama berdoa dan sebelum dan sudah belajar. Berarti kesepakatan yang kedua, setiap di kelas kita akan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kesepakatan yang ketiga di sini ada menghormati dan menghargai. Bagaimana kalau kita sepakati bahwa kita adalah warga kelas yang saling menghormati dan menghargai atau bisa saling mengasihi. Untuk yang keempat, di sini ada kata antusias, bersemangat, saling mengerjakan tugas. Kita sepakati bahwa kalian adalah siswa-siswa yang antusias dan